الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعبدوا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Tanpa rahmat Allah kita bukan apa-apa, tanpa nikmat Allah kita bukan siapa-siapa, tanpa cinta dan kasih sayang Allah kita takkan mampu berbuat apa-apa. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati dan memperhatikan akhir-akhir ini, betapa banyak musibah bencana terjadi di mana-mana. Hampir seluruh belahan dunia, bahkan hampir seluruh wilayah di negeri yang kita cintai ini bertubi-tubi dilanda musibah dan bencana. Seperti tanah longsor, banjir di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Bahkan baru-baru ini terjadi bencana gempa bumi di Cianjur yang melanda saudara-saudara kita yang ada di sana. Pertanyaannya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa yang menyebabkan musibah dan bencana itu terjadi? Maka dalam Al-Quran Allah banyak memberikan nasihat dan peringatan kepada kita bahwa musibah dan bencana yang diturunkan Allah
bisa saja itu merupakan ujian kepada hamba-hamba yang beriman. Oleh karenanya sebagai hamba yang beriman, hendaknya kita senantiasa meyakini bahwa musibah yang datang tak lain dan tak bukan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hamba yang beriman. Namun ada kalanya juga musibah, bencana yang datang kepada kita bisa saja menjadi peringatan atau teguran bagi hamba-hamba yang lupa kepada Allah. Dan bisa saja bencana dan musibah yang turun hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa saja itu adalah merupakan azab yang diturunkan Allah kepada hamba-hambanya yang penuh dengan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin, di samping kita berhusnuzan kepada Allah bahwa ini adalah ujian, tapi kita hendaknya juga banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Jangan-jangan musibah ini datang karena teguran, bahkan mungkin azab kepada kita yang tidak luput dari dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena andaikan kiranya penduduk bumi hadirin yang dirahmati oleh Allah itu beriman kepada Allah, maka mustahil Allah turunkan azab di negeri yang hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya seluruh penduduk bumi senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan tetapi sebaliknya hadirin yang dirahmati oleh Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi banyak di antara mereka mendustakan ayat-ayat Allah tersebut, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami beri siksa terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini hadirin yang dirahmati oleh Allah bisa kita terjemahkan dengan mengatakan bahwa andaikan kiranya seluruh warga Indonesia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, ataukah kita berkata andaikan kiranya seluruh warga Kalimantan Timur ini senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, ataukah kiranya kita khususkan andaikan kiranya seluruh penduduk Bontang ini senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti kami akan bukakan keberkahan, pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi sebaliknya, tatkala kita kufur atas ayat Allah tersebut, maka jangan heran kalau musibah demi musibah datang silih berganti. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, maka hendaknya kita banyak-banyak bermuhasabah diri, banyak-banyak merenungi. Jangan-jangan memang negeri yang kita cintai ini secara terang-terangan sudah durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita jauh dari yang namanya maksiat kepada Allah? Maka kita belajar pada salah satu kisah salah seorang ulama besar, salah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Tatkala didatangi oleh seorang pemuda yang penuh dengan maksiat, yang hari-harinya penuh dengan kedurhakaan kepada Allah, ia mendatangi Syekh Ibrahim bin Adham dengan berkata,
wahai wali Allah, bagaimana caranya agar saya bisa jauh dari maksiat dan durhaka kepada Allah? Hari-hari saya penuh dengan maksiat, hari-hari saya penuh dengan kedurhakaan kepada Allah. Adakah cara agar saya bisa jauh dari yang namanya maksiat? Maka Syekh Ibrahim bin Adham memberikan sebuah nasihat yang luar biasa, yang tentunya nasihat ini bisa juga menjadi pelajaran dan peringatan buat kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, wahai anakku, tatkala engkau ingin melakukan yang namanya kemaksiatan dan dosa kepada Allah, pertama, carilah engkau bumi di mana bumi itu bukan buminya Allah. Tatkala engkau mendapati sebuah bumi yang mana bumi itu bukan buminya Allah, tinggal di bumi itu lakukanlah kemaksiatan sesukamu. Maka anak muda ini berkata, tidak ada bumi kecuali semua adalah buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Ibrahim bin Adham berkata, wahai anakku, kalau engkau begitu yakin bahwa tidak ada bumi kecuali buminya Allah, lalu tidakkah engkau merasa malu? Engkau bernaung tinggal di buminya Allah, lalu engkau bermaksiat di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahai anakku, carilah engkau tempat di bumi ini di mana tempat itu tidak dilihat oleh Allah. Tatkala engkau menemukan tempat itu tidak dilihat oleh Allah, maka tinggal di tempat itu, lalu lakukanlah maksiat sesukamu. Maka lagi-lagi anak muda ini berkata, tidak ada tempat di bumi ini kecuali semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang syekh mengatakan, kalau engkau yakin bahwa tidak ada tempat kecuali semuanya dilihat oleh Allah, tidakkah engkau merasa malu dilihat oleh Allah dalam keadaan bermaksiat dan durhaka kepadanya? Wa'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Sembahlah Allah, hiduplah di muka bumi ini seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Manakala engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakin dan percaya Allah senantiasa melihat seluruh tingkah laku hambanya. Semut hitam di atas batu hitam, di tengah malam gelap gulita, semuanya tidak terlepas dari pengawasan dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi perbuatan kita umat manusia di bumi ini. Lalu kemudian yang ketiga, kata Syekh Ibrahim bin Adham, wahai anakku, carilah engkau rizki, carilah engkau nikmat di mana nikmat itu bukan datangnya dari Allah. Kalau engkau mendapati sebuah nikmat bukan datang dari Allah, maka gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan maksiat sesukamu ketika engkau mendapati sebuah nikmat di mana nikmat itu bukan datangnya dari Allah. Lagi-lagi anak muda ini sambil tertunduk dan menangis dan berkata, tidak ada nikmat kecuali semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham berkata, wahai anakku, kalau engkau begitu yakin bahwa nikmat semuanya datang dari Allah, tidakkah engkau merasa malu di hadapan Allah? Engkau nikmati segala kenikmatan yang Allah curahkan dalam hidupmu, lalu engkau gunakan nikmat itu untuk durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Lalu yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, wahai anakku, tatkala engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka ingatlah, tatkala malaikat maut datang menjemputmu, maka minta kepada malaikat maut untuk menunda ajalmu, wahai anakku. Maka lagi-lagi sang anak muda berkata sambil menangis, wahai wali Allah, tak satupun manusia yang mampu menunda-nunda yang namanya ajal. Fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala ajal datang menjemput, tidak mampu diundur-undur dan tidak mampu dimajukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ingatlah dalam sejarah disebutkan, dalam riwayat-riwayat Rasulullah disebutkan bahwa tatkala hamba-hamba yang beriman itu dicabut nyawanya, maka malaikat Jibril akan datang dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, lalu berkata sambil mengepakkan sayapnya dengan mengatakan, hadhihi manzilatuka ya fulan fi jannatin na'im. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman yang hendak dicabut nyawanya, lihat tempatmu di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yang disiapkan Allah khusus kepadamu, hamba-hamba yang beriman. Maka tatkala ia melihat tempatnya di dalam syurganya Allah, berseri-seri wajahnya. Tatkala malaikat maut mencabut nyawanya, sedikit pun tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena ia merasakan nikmat yang begitu luar biasa tatkala melihat tempatnya di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, tatkala hamba-hamba yang maksiat durhaka kepada Allah dicabut nyawanya, maka malaikat Jibril akan datang dari sebelah kiri, lalu mengepakkan sayapnya sambil berkata, hadhihi manzilatuka ya fulan fi nari jahannam wa bi'sal masir. Wahai hamba Allah yang durhaka, lihat tempatmu di dalam nerakanya Allah. Neraka yang apinya begitu dahsyat, panasnya begitu dahsyat. Belum pernah ada panas di muka bumi sedahsyat panasnya api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah termasuk hamba-hamba yang selalu yakin bahwa setiap saatnya malaikat maut datang menjemput nyawa kita. Semoga kita dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Lalu kemudian yang terakhir, wahai anakku, tatkala engkau ingin melakukan yang namanya dosa, wahai anakku, maka tatkala nantinya malaikat menyuruh engkau masuk ke dalam neraka Allah karena kedurhakaanmu, minta kepada Allah untuk tidak memasukkan engkau ke dalam neraka dan minta untuk engkau dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Maka anak muda berkata, tidak mungkin dengan maksiat dan durhaka kepada Allah aku bisa dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, kalau engkau begitu yakin bahwa engkau tidak mampu meminta malaikat azab untuk memasukkan engkau ke dalam syurga dan tidak memasukkan engkau ke dalam nerakanya karena kemaksiatan dan kedurhakaanmu, tidakkah engkau merasa malu nantinya engkau dilemparkan ke dalam nerakanya Allah, lalu keluargamu, istrimu, anak-anakmu, teman-temanmu, sahabatmu, semuanya dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nasihat ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, anak muda itu bertaubat dan senantiasa mengganti seluruh kemaksiatan dan kedurhakaan yang dilakukan selama hidupnya, untuk senantiasa beribadah dan meningkatkan kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya nasihat ini juga menjadi nasihat dan pelajaran yang paling berharga buat kita semua yang hadir pada kesempatan ini, bahwa tatkala kita ingin melakukan yang namanya maksiat, ingatlah bahwa bumi ini adalah buminya Allah. Ingatlah bahwa dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi dan melihat kita. Ingatlah bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan adalah nikmat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala dicabut nyawa kita, tak ada satupun yang mampu mengundur dan memajukan ajalnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah, selamat di dunia dan terlebih-lebih lagi selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu